Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Video kita kali ini kita akan membahas tentang kaulinan barudak Sunda ya, yang artinya permainan anak-anak Sunda. Permainan anak-anak Sunda. Apa saja sih permainan anak-anak Sunda itu? Mari kita simak video berikut ini. Disimak sampai penuh ya. Yang pertama, ngadu kaleci. Ngadu kaleci itu mengadu kelereng ya, artinya mangrupa kaulinan barudak lalaki, merupakan permainan anak-anak lalaki. Jadi permainan ngadu kaleci ini biasanya dimainkan oleh anak-anak laki-laki ya. Pakakas nu digunakan nyaeta kaleci. Alat yang digunakan untuk permainan ini adalah kelereng. Diulinkan ku saeutikna 2 orang. Permainan ini dimainkan paling sedikit oleh 2 orang pemain. Apakah kamu pernah bermain kelereng? Ya, buat yang pernah bermain kelereng boleh komen di bawah ya. Bagaimana keseruan bermain kelereng? Selanjutnya aya galah asin. Nah, galah asin ngarupakeun kaulinan barudak lalaki jeung awewe. Galah asin merupakan permainan anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, sebelum kita bermain galah asin, kita harus membuat kalang ya. Kalang itu garis pembatas ya. Bentuknya kotak, jumlah kotaknya itu ada 6 kotak gitu. Garis-garisnya itu membentuk 6 kotak yang 2 baris gitu. Nah, kaulinan galah asin dilakukan ku 2 regu, sareguna, opatan, atawa 5an. Permainan galah asin dilakukan oleh 2 regu, di mana setiap regunya itu memiliki anggota 4 orang atau 5 orang paling banyak. Kudu di tempat anu lega, di buluan imah atau di lapangan. Permainan ini harus dilakukan, maksudnya harus dilakukan di tempat yang sangat luas ya. Bisa di halaman rumah atau di lapangan. Selanjutnya aya bebedilan atau peperangan ya. Bebedilan itu tembak-tembakan ya. Peperangan juga. Merupakan kaulinan barudak lalaki, merupakan permainan anak laki-laki ya. Permainan ini lebih sering dimainkan oleh anak laki-laki. Diulinkan ku 2 regu, dimainkan oleh 2 regu ya. Jadi jumlahnya bebas, yang penting seimbang. Kalau regu 1 itu 5 orang, berarti regu 2-nya harus 5 orang juga. Yang penting keduanya adil, seimbang, sama. Unggal regu kudu aya cirina ya. Sangkan tepahiri numana balat, numana musuh. Jadi setiap regu itu harus memiliki ciri masing-masing supaya tidak tertukar ya, supaya tidak tertukar mana teman dan mana lawan. Mungkin bisa menggunakan topi atau baju warna tertentu. Jadi kita bisa mengenali teman kita. Pakakas nu digunakan yaitu bebedilan atau pestol-pestolan. Alat yang digunakan dalam permainan ini menggunakan tembak-tembakan ya, atau pestol-pestolan. Nah, siapa yang sudah pernah bermain bebedilan atau peperangan ini? Boleh ya, komen di bawah. Seseru apa sih
permainan peperangan, ya. Buat yang pernah melakukan permainan ini waktu kecilnya, atau saat ini masih bermain peperangan atau bebedilan, boleh komen ya di bawah. Anu selanjutnya aya sondah atau engklek ya. Nah, biasanya diulankan ku barudak awewe permainan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak wanita atau perempuan ya. Cara bermainnya adalah samemeh prung main sebelum kita bermain kudu nyin heula kalang. Harus membuat garis pembatas. Mangrupa kotak-kotakan ku cara ngaguratan tanah ku awi atau ku kapur. Ya, jadi kalangnya itu berupa garis-garis kotak, kotak-kotak ya. Ya, dengan cara membuat guratan di tanah menggunakan kayu atau menggunakan kapur ya. Bentuknya ya itu ya apa seperti orang. Yang pertama itu 3 kotak sebaris, kemudian ada 3 kotak vertikal horizontal, kemudian ada 1 kotak lagi, kemudian di atasnya ada 3 kotak horizontal, kemudian ada seperti gunung. Nah, kemudian cara bermainnya adalah menggunakan kojo ya. Kojonya itu artinya apa namanya? Kojo. Gacoan. Menggunakan gacoan ya. Gacoannya itu bisa dari kalau zaman dulu biasanya menggunakan kojonya dari pecahan genting. Genting dari tanah liat ya, genteng. Kalau zaman sekarang mungkin bisa menggunakan dari keping-kepingan yang bulat-bulat ya, mainan anak-anak yang dari plastik tuh. Cuman hanya saja kalau menggunakan plastik kurang berat ya, jadi melemparnya bisa kemana-mana kalau ada angin. Nah, buat kalian yang pernah main sondah atau main engklek ini, boleh komen di bawah ya, di usia berapa kamu main permainan ini? Anu terakhir nih, aya oray-orayan. Oray-orayan ini mangrupa kaulinan nu diulinkeun ku barudak awewe jeung lalaki ya. Merupakan permainan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Dan jumlahnya harus banyak ya, biasanya sih harus 10 orang ya, karena 10 orang ini 2 orangnya harus berperan sebagai gawang. Kemudian sisanya harus berjejer ya, saling memegang pundak dan bergerak seperti ular sambil menyanyikan lagu oray-orayan. Sabari nyanyi lagu oray-orayan. Seperti apa sih lagu oray-orayan itu? Nah, di slide berikutnya kita dengarkan lagu oray-orayan.
Begitulah nama-nama kaulinan barudak Sunda. Nah, sekarang ada tugas untuk kakak semuanya, yaitu menulis nama-nama permainan anak Sunda yang ada di video ini. Silakan ditulis di buku tulis ya. Hanya ditulis saja, tidak perlu difoto dan juga tidak perlu dikirim. Harapannya, setelah menonton video ini, Ananda dapat mengetahui dan menambah wawasan Ananda mengenai permainan anak-anak. Nah, sampai di sini pertemuan kita dalam video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya komen tentang pengalaman kamu dalam memainkan permainan anak-anak Sunda, barudak Sunda ya. Komen aja semua pengalaman seru kamu dalam memainkan permainan anak Sunda. Ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.